Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Maka qala Ustaz ini takalam ala tilmid wa tilmidah. Aku syukran kasih. Aku subhanallah ya tilmid wa tilmidah. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Ketika Ustaz mengatakan selamat malam, selamat malam dari subhanallah boleh, apa subhanallah juga boleh. Kalau Ustaz mengatakan subhanallah maka ikuti dengan subhanallah ya tilmid wa tilmidah. Subhanallah ya Ustaz. Ya belajar ke Bapak ya. Subhanallah ya Ustaz. Kemudian Ustaz mengatakan ahlan wa sahlan tilmid wa tilmidah. Ahlan wa sahlan bika ya Ustaz. Fem lah. Paham nggak? Paham. Pokoknya paham dulu ya. Yang penting paham. Dalam pelajaran Pak Guru nggak ada yang nggak paham. Pokoknya nggak ada kalimat nggak paham, nggak ada kalimat sulit. Yang ada bisa. I believe. Ya. I believe. Terus. My strong. Wes. Saya percaya saya tangguh ya. Saya percaya saya Tangguh. Sekarang ikuti Pak Guru. I believe. I believe. Prophet Muhammad example is the best. Saya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah contoh yang paling baik. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang keempat ini, yang keempat ya? Ya. Pada pertemuan yang keempat yaitu tentang pelajaran jet. Saya memilih jet. Ya, bukan memilih pelajaran silat, tapi memilih pelajaran jet yang di situ orang tidak paham tentang bacaan alif, ba, ta sampai ya, maka akan saya tembus hanya dengan 30 pertemuan dan itu sudah bisa membaca dan membaca dengan benar standar tajwid dan makharijul huruf. Ya. Standar tajwid dan makharijul huruf. Standar tajwid dan makharijul huruf itu apa? Ketika kita membaca misalkan man yakulu, tulisannya man yakulu, dibacanya nanti may yakulu. Itu nanti saya ajarkan. Juga tentang pelajaran mat itu nanti saya ajarkan semua, ya. Dan makharijul huruf itu apa? Makharijul huruf itu ketika kita membaca mengeluarkan suara dari alif sampai ya, ini standarnya makharijul huruf. Nanti saya ajarkan. Di dalam pelajaran ini tentu langkah yang pertama kita harus tahu dulu tentang huruf hijaiyah. Di langkah yang pertama mungkin harus ditempuh karena itu merupakan dasar. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada berapa huruf hijaiyah? 29. Huruf hijaiyah ada berapa? 29. Ustaz Nasir ada 9. Alasannya? Sama Hamzah. Hamzah dihitung 2. Ya 1. Ya, Bu Sisi, alasannya? Huruf hijaiyah ada 30, cuman yang terhitung ada 29 karena alif dan hamzah dihitung 1. Sip, fine. Apa fine? Paham Ustaz? Paham Pak Guru ya? Fine. Jadi langkah yang pertama kita tentu akan mengenalkan yaitu huruf hijaiyah. Jadi akan saya tulis huruf hijaiyah seperti nggak usah ditulis di situ ya. Ya. Apa saya ini ya? Yang penting paham ya.
Dari pelajaran ini harus bisa, alif sampai ya ini harus bisa terbaca secara standar makharijul huruf, masuk keluarnya alif di mana, ya. Terus hak itu di mana, qaf itu nanti di mana, kaf itu nanti di mana, nanti ini kita harus standar dengan makharijul huruf. Ya. Nah, sebelum saya akan mempelajarkan tentang huruf hijaiyah dan juga makharijul huruf, ya, sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Awal saya menemukan tentang pelajaran jet ini yang orang tidak bisa alif sampai ya, kita tembus hanya dengan 30 pertemuan. Awal itu saya temukan sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumus-rumus yang saya sampaikan di awal pertemuan. Contoh, perhatikan semua di sini. Ketika kita dulu di sekolah, kita sudah diberi pelajaran tentang seperti namanya pelajaran gunung sumsum, ya? Iya kan? Caranya gimana? Caranya 5 dikali 5. berapa? 25. Tulis 5. nyimpen 2. 2. Terus ini silang ke sini. 5 dikali 2 berapa? 10. Tambah 2 12. Nah, terus ini kan? Nah, 2 kali 5 berapa? 10. Tulis Kosong. nyimpen 1. 1. 2 kali 2 4. tambah 1. 5. Nah, terus 5 nggak ada lawan kan? Turunnya berapa kali? 5. 5. Terus 2 terus 6. 6. Ketika ini benar, ya, maka hasilnya 25 kali 25 sama dengan 625. Maka ketika pelajaran Z yang saya temukan sama 25 kali 25, nggak usah pakai mikir, ya 625. Ya, ya toh? Ya. Terus ketika kita berbicara tentang 35 kali 35, nggak usah pakai gunung sumsum karena itu pelajaran otak kiri. Yang saya ajarkan pelajaran otak kanan. Nggak usah lama-lama, ya 12, 25. Coba dicek. 35 kali 35 benar nggak? 1, 2, 2, 5. Hah? Coba cek. Cek dulu pakai kalkulator. Cek dulu pakai kalkulator. Benar? 1, 2, 2. 1, 2, 2, 5. Justru di sini kecepatan kalkulator sudah kita buktikan di pertemuan yang pertama. Durasi tercepat dengan menggunakan kalkulator dengan 12 soal dikerjakan tercepat dengan menggunakan kalkulator itu memakan waktu 3 menit. Disandang oleh Mas Hendro, kemudian disusul oleh Ustadz Nasir, Ibu Hajah Sisin, dan yang lain ya secara manual ya. Ternyata guru Anda dapat mengerjakan hanya waktu dengan setengah menit selesai dan nilainya 100. Maka inilah yang saya terapkan dalam pelajaran jet yang saya ajarkan kepada murid-murid semua. Nah, sekarang kita untuk mengenal makharijul huruf, yuk kita baca dulu untuk makharijul hurufnya. Itu yang pertama, nanti ikuti saya ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jim him. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Ba, ta, sa, bukan sa tapi ta, ya, ta, jim, ha, bersih, ha, kha, kotor, kha, dal, ada titiknya ya, ra, za,
Sin. Shin. Ya semuanya. Ayo sampai berusaha itu sama mental. Shin. Shot. Kayak ada siun. Shot. Dot. Pok. Dot. Ain. Rin. Fa. Ko. Ditenggorkan. Wali. Minal muk. Ya minimal seperti nanti pembelajarannya ya. Sama, Ustaz Supar itu juga sama. Sekarang nanti bisa diperagakan ya. Iya, nanti bisa diperagakan. Apakah yang saya ajarkan itu bohong? Apa betulan? Ya alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melurusin 5 kali yang akan kita selesaikan pada pelajaran malam hari ini. Dan alhamdulillah semuanya sukses. Yang betul-betul berangkat. Yang nggak berangkat ya jangan dihitung. Bukan gitu. Kalau nggak berangkat tenanan kan gitu ya. Terus lanjut. Kaf. Lam. Mim. Nun. Wawu. Ha. Bersih. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Jadi dari pelajaran huruf hijaiyah beserta makharijul hurufnya ini betul-betul harus dimengerti. Ketika Anda tulis di rumah, diotak-atik, buku ditutup, yang jim seperti apa, tok seperti apa, top seperti apa, membacanya gimana, ini harus sudah mulai di luar kepala. Karena pelajaran yang saya ajarkan pelajaran otak kanan. Kita harus menjadi ahli pikir, bukan mengikuti cara pikiran orang lain, ya. Karena yang pelajaran JET ini itu ketika kita dengan menggunakan manual itu membutuhkan waktu 1,5 tahun. Ini kita jebolkan hanya 30 pertemuan. Maka belajar pun itu harus betul-betul fokus. Caranya alif sampai iya ini harus dikuasai, dibolak-balik dimanapun. Ketika sampai di ladang, di sawah, misalkan sedang bisnis, toh seperti ini, kap seperti ini, dimanapun Anda sudah bisa. Nah, ketika ini sudah Anda kuasai beserta makharijul hurufnya, kemudian langkah yang kedua, ya, langkah yang kedua apa? Yang sudah saya ajarkan, persamaan. Langkah yang kedua persamaan itu harus dipahami. Persamaan ketika Anda menemukan contoh, menemukan seperti ini, ya kan? Terus menemukan seperti ini, ya kan? Menemukan seperti ini. Ini contohnya. Ini semuanya adalah huruf kaf. Dan ketika saya menggunakan kalimat persamaan, ya, ini memang saya temukan sendiri dan versi saya mengatakan ini persamaan. Karena huruf-huruf seperti ini sama halnya dengan huruf daripada huruf kaf. Sama dengan huruf kaf. Yang huruf seperti ini loh, ketika Anda temukan di Al-Quran, ini sama dengan huruf kaf yang asli. Contoh, misalkan seperti ini. Nah, kafiruna ini kan, ya kan? Ini dengan ini sama. Terus misalkan seperti ini, kana, ini dengan ini sama nggak? Sama kan? Sama, ya? Seperti ini, ya? Minal kafiri. Nah, sama nggak? Sama. Ini, sama nggak? Sama nggak dengan ini? Kalau kita tidak paham persamaan, maka kita juga akan pusing. Ini huruf apa? Karena ini pertemuan hanya 30 pertemuan. Dan ketika Anda menguasai persamaan-persamaan sudah saya ajarkan dari alif sampai ya, bahkan ada yang netral, ada yang netral, ada yang ada persamaan, itu sudah saya ajarkan kan? Nah, ketika seperti itu, maka ini juga harus sampai komplit dipahami. Sampai komplit harus dipahami. Karena ini adalah rumus. Ketika Anda memegang persamaan yang sudah saya tulis pada pertemuan yang ketiga kemarin, maka sudah otomatis persamaan yang saya tuliskan ini adalah juz 1 sampai juz 30 jebol.
Jadi sampai nggak usah ragu lagi. Oh, ini huruf kaf, ini huruf H. Contoh H seperti ini. Seperti H seperti ini kan? Ini H bersamaan, ya? Kan? Seperti ini. Nah, ketika Anda mengetahui seperti ini, ya ini huruf H. Kayak gitu. Bukan harus seperti ini. Mumet nanti, ya? Itu juga termasuk huruf H. Huruf H. Contoh Allahumma, ya? Ini, ya kan? Ini termasuk huruf H. Ini adalah persamaan daripada pelajaran Z yang kita tempuh dengan orang yang tidak paham alif sampai ya. Kita tembus hanya 30 pertemuan. Alif, ba, ta sampai ya harus jebol, harus hafal. Ya. Setelah hafal juga harus dimengerti, dipahami, dimatlana. Oh, alif seperti ini, rin seperti ini, qaf seperti ini, kan seperti itu. Ya, sebab sekarang membunyikan qaf yang enggak sulit. Qaf. Gantian. Qaf. Qaf. Yuk semua. Qaf. Qaf. Wali. Wali. Minal mutlaq. Qaf. Wali. Wali. Oke, coba dengarkan senior sampean yang dia lulus pertama, coba. Qaf. Nah, coba ya. Coba sekali lagi, Ustaz coba. Bejek enggak apa-apa. Ya. Coba. Suaranya ditenggorok. Sekali lagi. Nah, ya kan? Udah mulai jalan. Nah, ini harus dipahami. Alif sampai ya, terus bersamaan harus dipahami. Nah, setelah itu, maka kemudian setelah ini dipahami, maka kemudian pelajaran yang sudah diajarkan kemarin tentang apa di sini kita harus tahu yang namanya harokat doma. Kalau doma itu tandanya seperti ini garis ini sama halnya dengan huruf hijaiyah. Berarti doma ini harus di atas huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah seperti ini tandanya doma, harokat doma ini dibacanya u. Jangan semua huruf dibaca u. Ya, semua huruf jangan dibaca u. Kalau ini dal di domah ya berarti ini sudah ketemu dal berarti du, gitu kan? Dal sudah ketemu terus di domah berarti bunyinya du. Bukan semuanya u, ya. Tapi lihat huruf hijaiyahnya dulu. Kemudian yang kedua setelah domah apa? Kasroh, ya. Kasroh itu ditandai dengan seperti ini. Ini berarti huruf hijaiyah, ini berarti di bawahnya. Ketika seperti ini ditandai dengan i, ya, iya kan? Ya. Ketika ini sudah ketemu jim kalau di kasroh berbunyi ji, hak di kasroh ji, hi. Nah, hak kasroh hi. Nah, pokoknya ketika sudah ditemukan huruf hijaiyahnya, tinggal ditambahkan i, selesai urusan sudah selesai. Maka karena kita pelajaran jadinya cepat selesai, urusan i selesai, ya, urusan u sudah selesai, tinggal urusan apa setelahnya itu urusan fathah, ya. Saya taruh di sini aja, apa fathah ditandai dengan apa? Seperti ini kan? Ini apa? A kan? Walau ada juga yang apa? Di sini dari huruf alif sampai ya ada juga sebagian yang dibaca o. Ada yang dibaca o, ya? Ada kan? Dan itu kemarin belum diajarkan, ya. Belajar itu ya guyur, ya. Belajar guyur. Yang penting A dipahami. Seperti contoh saya kasih bocoran satu saja. Yang o itu apa? Dot fathah do, ya kan? Berarti dotnya yang fathah ini dia dibaca o. Nanti saya ajarkan pada pertemuan selanjutnya. Intinya fathah itu dibaca a, walau ada fathah yang dibaca o. Contoh bocorannya dot fathah do, bukan dibaca da tapi do. Nah itu kan nanti ada beberapa yang nanti yang saya ajarkan tentang fathah yang dibaca o. Atau saya jelaskan langsung, bisa ya? Kami nanti tulis ya. Dan fathah yang dibaca o diurutkan dari alif. Alif fathah a, ba, ta, sa, ja, ha, ho. Nah, nih ketemu.
Fathah ho satu, gitu, gitu. Dapatkah? Da ro za ga sa sha so so dua, gitu. Ya, oh iya ro ini ya tiga ya. Dapatkah? Ro bukan ra kan? Ro berarti o kan? Sa sha tetap a so do o kan? O berarti berapa? 4 ya 4 ya. Terus do di a ro 6 ya kan? Fa do nah ini ya kan? Ya kan? Kala mana waha la ayat. Nah cuma berapa? Kecualinya cuma ada 7. Nah, selain ini maka semuanya itu dibaca A. Cara memahami urusan alif sampai ya, kalau saya tanda seperti ini berarti ini pasti di atas huruf, maka itu saya baca U. Saya tinggal lihat hurufnya, kalau tidak berarti itu. Kalau kasroh tandanya seperti ini, di bawah huruf tandanya I, berarti kalau saya temukan huruf itu H berarti Fi, Jim, Ji. Kalau fathah yang selain daripada huruf yang jumlahnya 7 ini pasti saya baca A, selesai urusan. Dan ini ketika dipelajari maka sedikit demi sedikit maka sedikitlah dari Al-Quran sudah mulai kebayang. Ya, 4 pertemuan sudah mulai kebayang. Seperti pelajaran kemarin banyak sekali saya gambarkan contoh. Maka harapan Pak Guru ketika dalam pertemuan setiap pertemuan itu harapan Pak Guru hadir, karena pelajaran jet 2-3 kali gak berangkat tertinggal jauh dan murid yang lain mau menerangkan dia bingung maksudnya wes sudah paham tapi mau menerangkan ke kawan yang lain kan sulit, gitu. Jadi harapan Pak Guru selalu datang, maka 30 pertemuan pasti selesai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. I am strong my teacher. Ya. I am strong my teacher. Apa artinya? Jadisin. Saya kuat sama guruku. Saya kuat sama guru, kalau nggak sama guruku saya nggak kuat. Bukan itu. Ya coba. Ya. Saya semangat karena ada guru. Saya semangat karena ada guru, kalau nggak ada guru saya nggak semangat. Yang lain, iya nggak apa-apa. Ya. I am strong my teacher. I'm strong. Ini pelajaran ini kok campur-campur bahasa Inggris ya terserah dulu ya kan? Iya. Ya terserah. Ya, yang penting kita pelajarannya paham dan pelajaran kita relax ya. I'm strong my teacher. Ini yang mengatakan murid ya, bukan Pak Guru. Masa Pak Guru ngomong my teacher? Kira gitu. I'm strong, saya kuat atau saya tangguh. Saya kuat dan tangguh. Saya kuat dan tangguh. Kasih aplaus berikut. Walau pakai kode etik, kode etik tak simpen. Karena setiap pelajaran Pak Guru selalu mengatakan apa bisa paham dan tangguh. I am strong, saya kuat atau saya tangguh. My teacher itu berarti sebuah kalimat. Anda mengatakan guru saya. Artinya apa? Anda mengklaim saya tangguh. Kalau dilengkapi saya tangguh wahai guru saya, gitu. Kalau mau dilengkapi, saya tangguh wahai guru saya. Artinya apa? Setiap pelajaran yang guru ajarkan kepada murid, saya selalu berpikir positif dan saya berusaha untuk tangguh, karena berjuang itu untuk menjebolkan Anda bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar standar tajwid dan makhrajul hurufnya. Ya betul-betul harus semangat, harus tangguh. Ketika saya semangat, tangguh, berangkat, dipahami pelajaran, maka Anda akan menjadi orang yang very wonderful, very wonderful, sangat luar biasa. Menjadi orang yang sangat luar biasa harus biasa di luar. Kalau nggak biasa di luar ya nggak bisa. Dari tempat Mas Dwi ke sini kan keluar, gitu. Mas Hendro ketika mau menginformasikan ke saya untuk mengajar sama Ustaz Nasir, ya cari
Saya orang luar. Luar desa Mas. Kan gitu. Juga Ustadz Sadi di luar dari sana menuju ke sini ke majelis ini kan juga apa? Di luar. Artinya gini. Artinya saya luruskan, artinya menjadi orang luar biasa itu satu harus kuat, harus tangguh, harus ulet, ya. Dan ketika Anda mau menjebolkan 30 pertemuan ini, ya maka harus tangguh, sabar, ulet, disiplin, dan guru Anda tidak pernah mengajarkan belajarlah murid-muridku, tidak pernah. Kalau saya biasakan seperti itu, maka sama halnya saya mengajarkan otak kiri Anda berjalan. Saya nggak pernah tanya kepada Ustadz Supar ketika saya ngajar, ya. Murid-murid di kloter pertama kebingungan, tahu-tahu ulangan, tahu-tahu ulangan. Alhamdulillah nilainya bagus. Ada yang nilai 30, 40, bagus. Pak Guru tetap mengatakan bagus. Ya. Karena Pak Guru nggak pernah nyuruh belajar murid, nggak pernah. Tapi ketika seperti itu tertanam, tahu-tahu saya ulangan, oh guru saya cara ngajarnya seperti ini, berarti saya harus setiap hari belajar. Siapa tahu pas masuk tahu-tahu ulangan, gitu loh. Ini juga teknis Pak Guru untuk menanamkan keyakinan, untuk menanamkan ketangguhan Anda bahwa ilmu itu ya jangan ilmu keling. Kalau tidak nyekel ya nggak eling. Ilmu itu harus masuk ke dalam EQ, kemudian tertanam, masukkan ke memori, ya mau di mana-mana bisa. Pada saat Anda bisa membaca Al-Quran, di rumah bisa baca Al-Quran, di masjid bisa baca Al-Quran. Jangan di masjid bisa baca Al-Quran, di rumah nggak bisa, kan repot. Mau suruh imam yaasinan, oke. Imam tahlilan, oke. Ilmunya bukan di buku, dari buku ditransfer ke EQ. Jadi ilmu itu dibawa kemana-mana. Alhamdulillah sedikit saya bercerita ketika saya mengupatkan almarhumah ibu saya di Metro, itu tertulis Indonesia menghafal, ya. Siapa yang mau bisa menghafal surat Al-Waqiah, Ar-Rahman sama surat Tabarok, Al-Muluk, hubungi nomor ini. Saya cari nomornya, saya tulis di HP, saya cari, pas di situ di toko Mantiki, itu saya cari, ketemu. Begitu ketemu saya datang, mau apa Pak? Mau belajar? Enggak, saya mau hafalan. Dan di situ saya menghafal, saya milih surat mana Pak? Al-Waqiah saya bilang. Terus saya disimak hafal, terus saya di situ dapat hadiah. Dan itu saya tanya, kebanyakan yang menghafal dari usia berapa? Ya, ternyata yang menghafal itu sangat nihil, apalagi di kota, nihil. Semangat belajarnya kurang. Ya, ketika di situ saya mendapatkan hadiah, dan di situ saya milih guru. Ya, hadiah kan khusus. Memang fashion muslimah ya. Jadi suruh diri saya pilih kudung, tak kasihkan anak saya. Ketika saya kasihkan ke anak saya mengatakan, nak, ilmu itu harus dibawa kemana-mana. Bukan masalah kudungnya ini ayah kamu mendapatkan seperti ini, tapi intinya al-ilmu syarafun laki matalah. Ilmu itu tidak ada yang membandingi daripada ketinggian ilmu. Maka ilmu itu harus dibawa kemana-mana. Bukan masalah hadiahnya, tapi ilmunya. Nah, hari kemudian saya tak telepon lagi, Bu, saya mau ke sana. Mau apa Pak? Mau belajar? Enggak. Mau hafalan lagi surat Ar-Rahman? Oh, enggak boleh. Itu rencana saya 3 mau saya berondong habis itu. Ya, mau saya berondong habis. Tapi pertama saja, setelah keduanya tidak bohong. Ternyata disuruh memilih di antara 3 itu, disuruh memilih 1. Dan saya sudah pilih 1, yaitu surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu saya hafalkan dari tahun 96 sampai hari ini, saya masih hafal. Sampai hari ini. Karena pelajaran yang saya terapkan pelajaran otak kanan. Dari 96 sampai hari ini Al-Waqiah saya masih hafal. Bukan bohongan, betul. Dan ini juga akan saya terapkan kepada murid-murid Pak Guru. Nah, dari pelajaran dari pelajaran Z yang saya sampaikan, yang pertama harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah kuasai huruf Bijaya dengan betul, benar dan paham. Mau diacak di model gimana, pokoknya huruf